Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Bilu yang rilis tahun 2009. Berkisah tentang dua sahabat yang terpisah sangat lama dan menjalani kehidupan masing-masing. Salah satu dari mereka menjadi seorang bintang besar namun sebaliknya ada yang hidup dalam garis kemiskinan. Hingga suatu hari mereka dipertemukan kembali. Untuk kisah selengkapnya mari kita simak. Cekidot. Film dimulai dari seorang kepala kantor urusan sipil industri skala kecil yang membaca surat dari seorang bernama Bilu. Bilu adalah seorang pemilik salon berasal dari desa Butbuda yang mengalami kesulitan ekonomi. Isi surat tersebut ialah bahwa Bilu bermaksud meminta pinjaman modal usaha. Setelah membaca surat dari Bilu, kepala kantor memanggilnya untuk menghadap. Namun kepala kantor menegaskan bahwa dia tak layak untuk mendapatkan pinjaman. Bilu lantas memohon untuk memberikan sedikit pinjaman tetapi kepala kantor tetap saja menolaknya. Kemudian Bilu yang pulang ke rumah mendapati anak-anaknya yang belajar dengan menggunakan lampu minyak karena listrik yang telah diputus. Dugu adalah nama anak laki-lakinya dan Gunja nama anak perempuannya. Tak lama berselang istrinya yang bernama Bindia datang menanyakan Bilu yang tak membawa gandum. Bilu beralasan bahwa uangnya kepakai untuk membayar sewa rumah. Keesokan harinya Bilu mendatangi kepala sekolah dan menanyakan jika dia tak membayar hari ini apa anak-anaknya disuruh berhenti sekolah. Mendengar itu kepala sekolah menegaskan kembali pada Bilu jika bulan ini tak membayar maka anaknya harus keluar dari sekolah. Setelah itu Bilu yang bersama anak-anaknya meyakinkan mereka bahwa dia akan segera membayar uang sekolahnya. Kemudian Bilu yang datang ke salonnya menegur orang-orang yang berjudi tepat di depan salonnya. Mereka beralasan bahwa tempat tersebut adalah yang paling cocok karena tidak ada orang yang datang. Mereka juga bergunjing semenjak salon modern Madan dibuka, salon milik Bilu menjadi sepi. Terlihatlah pria bernama Madan yang meledek Bilu karena salonnya lebih ramai yang membuat Bilu sedikit kesal. Hingga akhirnya Bilu memasang tarif baru di mana harganya diturunkan demi menarik pelanggan. Kemudian nampak pria bernama Damchan yang merupakan seorang rentenir melihat keberadaan Bilu di pabriknya. Bilu yang bertemu Damchan menjelaskan bahwa ingin tahu biaya membuat kursi di mana dia akan menabung untuk membuatnya. Mendengar itu Damchan menyuruh Bilu untuk pinjam uang dengannya agar bisnisnya berjalan lancar. Namun Bilu menolak yang membuat Damchan kesal padanya. सुपर हिट है साहिर जी, सुपर हिट है। Kemudian terlihat seorang superstar bernama Sahir yang menanyakan kelanjutan dalam filmnya pada seorang sutradara bernama Jerry. Setelah menjelaskan kelanjutan alur cerita dalam filmnya, Jerry mengatakan akan menggunakan teknologi tinggi dalam penggarapannya. Ketika mereka keluar Jerry menanyakan pada Sahir tentang penjagaan yang sangat ketat. Sahir menjelaskan setelah menonton film terakhirnya beberapa politikus kesal dan menjadikan dirinya sebagai target. Karena alasan keamanan membuatnya mempunyai banyak pengawal. Kemudian Damchan yang melintas di depan salon Bilu melihat daftar penurunan harga yang membuatnya tertarik. Damchan yang dikenal pelit dan perhitungan tanpa basa-basi langsung duduk di kursi namun sialnya kursi yang reot membuatnya jatuh tersungkur. Di sela itu Bilu nampak sedih karena kursinya yang patah. Damchan yang dibopong oleh anak buahnya berteriak pada mereka agar membawanya ke rumah sakit termurah. Kemudian seorang bernama Riku memberitahu para pedagang agar selama 25 hari ke depan mengirim sayuran mereka. Riku menjelaskan bahwa sebuah film akan melakukan syuting di desa mereka. Kemudian datanglah Sahir di desa Butbuda untuk melakukan syuting film dengan disambut komisaris polisi di wilayah tersebut. Setelah itu seorang manajer penginapan bernama Charkamus mengalungkan bunga pada Sahir. Di sela itu dia meminta pada Sahir agar memberinya peran kecil dalam filmnya. Mendengar itu Sahir meminta Jerry agar memberi kesempatan Charkamus berperan dalam 1 atau 2 adegan. Di sisi lain Bindia menyuruh Bilu agar tetap di dalam rumah karena sedang sakit. Namun Bilu menolak dan menyampaikan pada Bindia bahwa dia telah meminta penundaan pembayaran pada kepala sekolah namun ditolak. Tak lama kemudian Gudu dan Gunja memberitahu ayahnya bahwa ada syuting film di desa mereka yang dibintangi Sahir temannya.
Gunja lantas mengajak ayahnya untuk menemui Sahir berharap bisa berfoto dengannya. Bilu yang terus didesak oleh anak-anaknya berjanji ketika mereka pulang sekolah akan mempertemukan mereka. Malam harinya Bindia berharap Bilu mempertemukan keluarganya pada Sahir. Namun Bilu menolak dengan alasan bahwa Sahir merupakan teman lama yang pasti sudah melupakannya. Bindia lantas menanyakan kenapa Bilu memberikan janji palsu pada anak-anak. Merasa tak bisa menjelaskan pada anaknya, Bilu akan menghindari pembicaraan hal tersebut sampai semua kru film pergi. Keesokan harinya Gudu menceritakan pada orang bahwa ayahnya merupakan teman Sahir. Hingga akhirnya menjadi buah bibir masyarakat tentang hal tersebut. Sepulang sekolah anak-anak menagih janjinya yang akan mengajak bertemu Sahir. Namun Bilu beralasan bahwa sekarang hari Minggu yang artinya banyak pelanggan datang ke salon. ठीक है ना? Kemudian terlihat Damchan yang datang ke lokasi syuting untuk bertemu Sahir. Namun seorang polisi menyarankan agar dia menonton dari kejauhan. Di sela menonton tanpa sengaja Damchan terkena bola besi yang membuatnya jatuh tersungkur. Di sisi lain Bindia menyadari kedatangan kepala sekolah dan memberitahu Bilu yang membuatnya memutuskan untuk bersembunyi. Ternyata kepala sekolah memberitahu Bindia bahwa pihak sekolah membebaskan biaya anak-anaknya. Di sela itu kepala sekolah yang mengetahui bahwa Bilu merupakan teman Sahir menyuruh agar dia mengajaknya hadir di acara ulang tahun sekolah. Bilu yang menguping pembicaraan mereka tiba-tiba datang dengan menolak permintaannya. Kepala sekolah kembali menegaskan jika Bilu membawa Sahir maka dia tak perlu membayar biaya sekolah anaknya, namun Bilu tetap saja menolak. Mendengar itu Bindia meyakinkan kepala sekolah bahwa suaminya akan membawa Sahir ke acara tersebut. Setelah itu Bilu yang berniat membuka salon menyadari bahwa orang-orang sedang menunggunya. Bilu yang ditangkap orang-orang mengira bahwa mereka menagih hutang. Namun sebenarnya mereka mendekati Bilu karena kabar bahwa dia merupakan teman Sahir. Karena hal tersebut Bilu menjadi dielu-elukan oleh masyarakat Budbuda. Di sisi lain Bindia yang terus ditanya tentang persahabatan suaminya dengan Sahir membuatnya mengatakan pertemanan mereka waktu kuliah. Bindia lantas mengarang cerita untuk meyakinkan mereka yang terus menanyainya. Kemudian Bilu tanpa sengaja bertemu dengan kedua anaknya lalu melampiaskan kekesalannya atas menyebarnya berita pertemanannya dengan Sahir. Namun Gunja justru berkata jika ayahnya tidak bisa membawa Sahir ke sekolah maka dia dan Gudu akan berhenti sekolah. Ketika Bilu mendatangi acara wali murid dia mendapat pertanyaan dari kepala sekolah kenapa tidak ada pesan dari Sahir. Bilu beralasan bahwa telah berbicara dengan Sahir namun dia menolak untuk datang pada acara sekolah karena sibuk. Mendengar itu salah satu guru bernama Dabe meluapkan emosinya pada Bilu. Dia pun terus menekannya agar membawa Sahir datang ke sekolah hingga akhirnya Bilu menyanggupi. Ketika di rumah Bindia terus menyarankan agar Bilu menemui Sahir. Namun Bilu tetap menolak dengan alasan Sahir tidak akan mengenalinya. Bindia menegaskan pada Bilu untuk menemuinya agar mengetahui respon dari Sahir. Setelah itu Bilu menelpon tempat di mana Sahir menginap namun sayangnya sekretarisnya yang mengangkat. Mengetahui bahwa Bilu hanyalah tukang cukur dia pun lantas memakinya. Dan saat bersamaan Bilu yang terus dimaki justru orang-orang mengira dia sedang bicara dengan Sahir. Ketika selesai Bilu mengatakan pada orang-orang bahwa Sahir akan segera mengunjunginya. लाओ 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 रख इधर। ये क्या है? कुर्सी, ये कुर्सी। आज से तेरी कुर्सी ये है हाँ जल्दी। Tak lama berselang Damchan mendatangi Bilu dengan membawa perlengkapan salon untuknya secara gratis. Melihat Bilu yang kebingungan Damchan menjelaskan agar dia mengundang Sahir makan malam di rumahnya. Ketika Bilu menolak dan ingin menjelaskan justru Damchan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu anak buah Madan mengatakan bahwa salon Bilu lebih ramai karena di belakangnya ada Sahir. Mendengar itu Madan menjadi emosi dan tiba-tiba mengusir pelanggannya. Ketika Bilu pulang ke rumah dia membelikan baju anak-anak dan juga istrinya. Suatu malam Bindia memberitahunya bahwa anak-anak tidak mau makan sebelum bertemu Sahir dan meminta agar Bilu mengabulkannya. Namun Bilu mengatakan berkali-kali menelpon namun justru cacian yang dia dapatkan. Mendengar itu Bindia memberitahunya bahwa kru film membutuhkan warga desa untuk andil pengambilan gambar yang selain mendapat bayaran juga bisa bertemu Sahir. Keesokan harinya nampak Bilu dalam antrian dengan warga lainnya untuk syuting. Dari kejauhan Bilu melihat Sahir namun dia tidak bisa menghampirinya. Tak berselang lama Kobe yang menghampiri Sahir menagih janjinya yang akan memberi peran kecil untuknya. Hingga akhirnya Sahir meminta Jerry untuk memberi peran padanya sebagai inspektur.
Namun ketika mulai mengambil gambar Kobe yang bermulut besar justru selalu lupa dengan dialognya. Di sela itu Sahir juga mengajarinya namun tetap saja dia bersikap sok pintar. Setelah berulang-ulang gagal akhirnya kesabaran Jerry pun sudah habis. Dari kejauhan Bilu berteriak memanggil Sahir namun karena banyaknya orang dia tak melihat keberadaannya. Dan tiba-tiba Bilu yang berada di pohon harus terjatuh tertimpa batang yang patah tidak kuat menopang beberapa orang. Suatu malam Gunja dan Gudu bergunjing tak mendapat kesempatan bertemu Sahir yang menemui anak yatim karena mereka masih mempunyai ayah. Keesokan harinya Damchan mendatangi Bilu karena sudah tidak sabar bertemu dengan Sahir. Karena hal tersebut Damchan membawa paksa Bilu untuk mendatangi lokasi syuting Sahir. Di sisi lain Sahir sedang menemui para anak yatim di lokasi syuting. Ketika Damchan tiba di lokasi dengan membawa Bilu namun tetap saja tak diizinkan masuk oleh keamanan. Kemudian terlihat kepala sekolah dengan beberapa guru menemui Sahir di tempat tersebut. Di sela itu Dabe yang sebagai manajer sekolah bersikap sombong pada Sahir yang membuatnya tak nyaman. Lalu kepala sekolah menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengundang Sahir menghadiri acara di sekolahnya. Mendengar itu Sahir memohon maaf karena dia yang terlalu sibuk tidak bisa menghadirinya. Dengan songongnya Dabe mengatakan bisa memanggil aktor lain yang membuat Sahir semakin emosi dengannya. Hingga akhirnya Sahir meminta kepala sekolah untuk membawanya pergi sebelum dia menamparnya. Setelah membawa Dabe pergi dia pun kembali memohon agar Sahir mau datang hingga akhirnya Sahir menerima dengan syarat menjauhkan Dabe dari hadapannya. Di sisi lain Damchan dengan warga terus memaksa untuk bertemu Sahir hingga terjadi kerusuhan di tempat tersebut. Menyadari itu Bilu justru berlari meninggalkan mereka. Setelah kejadian tersebut mereka dibawa ke kantor polisi. Lalu Damchan beralasan ingin bertemu Sahir dengan membawa sahabatnya bernama Bilu. Ketika polisi menanyakan bukti Bilu sahabat Sahir membuat mereka kebingungan. Hingga akhirnya polisi mengambil kesimpulan bahwa Bilu menipu mereka dengan mengambil keuntungan. Sepulang dari kantor polisi Damchan dengan anak buahnya mengambil kembali barang yang dia berikan pada Bilu. Di sela Bilu yang merasa bingung Damchan mengatakan telah disadarkan oleh polisi bahwasannya Bilu adalah penipu. भाई मैं लिख ले। हाँ लिखता हूँ। इसके घर से उठा लेंगे कुछ ना कुछ। देखता हूँ ये चोर है चोर, दगाबाज है। Tak berselang lama polisi yang datang membawanya dengan dakwaan telah menipu banyak orang. Setelah itu pria tua yang menolongnya menasehati agar kejadian ini dianggap sebagai mimpi buruk dan jangan dipikirkan. अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के. Kemudian terlihat kepala sekolah menyiapkan acara di sekolahnya. Kemudian anak-anak Bilu yang berangkat ke acara sekolah pergi begitu saja yang tak ingin bicara dengannya. Di acara tersebut juga terlihat Damchan yang tak diperbolehkan duduk oleh polisi. Hingga akhirnya Damchan yang sok berkuasa tak mempunyai harga diri di tempat tersebut. Kemudian Sahir yang datang disambut oleh penggemar fanatiknya dengan menaburi bunga. Lalu kepala sekolah memberi sambutan atas kedatangan Sahir di tempat mereka. Terlihat Bindia dengan Bilu juga mendatangi acara tersebut. Ketika Sahir diminta dalam pidatonya memberikan nasihat untuk anak-anak baginya itu terlalu berat. Tetapi Sahir menyampaikan pesan bahwa masa anak-anak adalah masa terindah dan terbaik dalam hidup. Karena ketika dewasa akan merindukan masa-masa kecil tetapi takkan pernah bisa kembali. Di sela itu Sahir mulai menceritakan masa kecilnya yang hidup serba kekurangan. Di masa itu Sahir mempunyai seorang teman yang membantu dan memahami kesulitannya. Dengan mata berkaca-kaca Sahir menyebut nama Bilu yang tanpa dia sadar Bilu juga berada di tempat yang sama. Semua orang yang mendengarnya menjadi tercengang karena sudah tak mempercayai Bilu. Dengan sedih Sahir mengenang kebaikan Bilu yang selalu membagi makanan padanya. Sahir juga mengatakan bahwa Bilu yang menjadikan dirinya sebagai aktor besar seperti sekarang. Ketika Sahir kembali ke desa untuk bertemu Bilu namun dia tak menemukannya.
Di sela Sahir yang terus menceritakan sosoknya, justru Bilu pergi meninggalkannya. Ketika di rumah, Bilu tak pernah membayangkan kalau Sahir masih mengingatnya. Mengetahui itu, Bilu sangat senang tanpa menginginkan apapun dari Sahir. Anak-anaknya yang pulang langsung bersimpuh meminta maaf pada Bilu karena merasa bersalah. Ketika Bilu memeluk kedua anaknya, tiba-tiba menyadari Sahir yang telah berada di rumahnya. Di hadapan Bilu, Sahir mengatakan telah mencarinya namun tidak ketemu, tetapi jika Bilu yang mencarinya sudah pasti bertemu. Bilu beralasan tidak ingin Sahir melihatnya dalam kondisi yang sulit karena dia merasa malu. Bilu pun meminta maaf atas hal itu, lalu mereka berpelukan melepas kerinduan sebagai seorang sahabat. Kemudian Sahir memangku kedua anak Bilu dengan menanyai nama mereka. Lalu Sahir mengatakan harus segera pergi namun dia akan segera kembali. Setelah itu Sahir akan mengajak Bilu untuk kembali ke desa mereka dan menyuruhnya menetap di sana untuk menghidupkan kembali kenangan mereka. Ketika mereka keluar rumah, ternyata seluruh warga desa masih setia menunggu Sahir. Dan Sahir pun berlalu pergi meninggalkan desa mereka. Setelah itu Bilu kembali dibopong oleh orang-orang sebagai simbol kebanggaan warga desa dan film pun selesai.